Recording stop. Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan channel ya. Ternyata penontonnya itu kok menurun gitu ya, atau jumlah views kita menurun, itu disebabkan karena apa gitu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan itu ada beberapa faktor ya, sehingga penonton itu bisa menurun atau view kita bisa menurun. Itu disebabkan dari perubahan minat ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah faktor hari raya atau faktor hari-hari besar gitu ya dalam sebuah kenegaraan gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi, dan juga ada banyak macam-macam faktor karena liburnya sekolah juga, jadi tidak ada aktivitas dan banyak hal yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi kita coba aja yuk, sebenarnya alasan orang itu datang ke YouTube itu mau ngapain gitu ya. Jadi alasan mereka datang nonton video YouTube itu apa gitu. Jadi kita harus pelajari basic atau dasarnya dulu nih teman-teman. Jadi kita langsung ke ChatGPT aja ya. Saya sudah buka ChatGPT-nya. Jadi alasannya mereka itu kalau menonton YouTube ya, jadi kita bisa memantau gitu, kita bisa mengetahui minatnya mereka gitu ya. Jadi gini teman-teman, di sini dijelaskan menurut ChatGPT bahwa ada banyak alasan mengapa seseorang ingin menonton video di YouTube gitu ya. Jadi yang pertama dijelaskan adalah yang berhubungan dengan hiburan. Ya di sini katakan hiburan. Hiburan, orang sering menonton video di YouTube karena untuk menghibur dirinya. Jadi kata kuncinya di sini. Untuk menghibur dirinya, menonton video musik, komedi, dan vlog. Jadi buat teman-teman yang channelnya yang berhubungan dengan hiburan, tentu kedatangan mereka untuk nonton di video di YouTube yang berhubungan hiburan itu kata kuncinya adalah menghibur diri gitu ya. Dan kedua adalah yang berhubungan dengan informasi tentunya. Karena kalau berbicara hiburan kan itu bisa menggunakan vlog ya, bisa jalan-jalan wisata ya, atau juga bisa dengan komedi dan berhubungan dengan musik gitu ya. Nah sekarang kembali lagi dari teman-teman gitu ya, bagaimana cara kita bisa menarik perhatian mereka, minat mereka gitu ya. Karena memang banyak juga kompetitor-kompetitor yang memiliki peralatan yang bagus ya, dan itu memang salah satu faktor juga yang mendukung berdasarkan kualitas videonya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai keahlian ya, buatlah sebaik mungkin, dan bagaimana caranya menarik kesan pertama orang itu ketika datang ke YouTube itu melihat thumbnail kalian gitu ya. Lalu belajar. Di sini yang kedua adalah belajar. Banyak orang memanfaatkan YouTube sebagai sumber belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan sumber belajar, menonton tutorial, kursus online atau presentasi. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan belajar ya teman-teman, ini biasanya karena ya kan liburan ya. Jadi anak-anak sekolah itu memang ya sedang sibuk dengan sanak keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Jadi untuk belajarnya itu mungkin ada PR juga gitu yang ditugaskan, tapi karena panjangnya libur ini jadi mereka memanfaatkan untuk aktivitas mereka untuk bertemu sanak saudara gitu ya. Jadi untuk belajar atau nonton tutorial atau kursus online atau presentasi gitu ya, itu kayaknya sedikit menurun ya, karena ini berhubungan dengan belajar gitu. Jadi perlu dimaklumi juga bagi mereka yang konten-konten seperti saya, tutorial gitu ya, yang berhubungan dengan presentasi, kursus online. Jadi memang perubahan minat dari penonton itu berfaktor dari hari raya dan hari-hari besar kenegaraan, biasanya seperti itu gitu ya. Dan tentu tidak lepas dari informasi ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini berhubungan dengan informasi, berhubungan dengan hal-hal yang kembali lagi ya, menghibur diri ya, dengan seperti berita, wawancara, liputan acara. Jadi untuk menghibur dirinya itu ada yang mencari informasi, entah itu semacam berita atau mungkin ada wawancara yang menarik gitu ya, atau liputan acara. Jadi buat teman-teman yang memiliki channel yang berhubungan dengan berita gitu ya, untuk menarik perhatian di hari libur ini, coba diperhatikan bagaimana caranya untuk menarik bentuk thumbnailnya gitu ya.
dan kata kunci yang digunakan di dalam thumbnail itu, serta pengeditan dalam penulisan font itu harus bisa menarik minat dari si penonton tersebut gitu ya, karena mereka datang ke YouTube itu untuk mencari informasi juga, bukan untuk hiburan dan belajar saja. Lalu ada hal dengan inspirasi juga gitu ya. Kalau bicara inspirasi berarti tidak lepas dari motivasi ya. Jadi bagaimana mereka itu melihat untuk memotivasi dirinya itu dengan perjalanan kehidupan nyatanya mereka gitu ya teman-teman. Itu juga harus diperhatikan ya bagi teman-teman yang memiliki channel yang berhubungan dengan motivasi ya. Jadi disarankan kalau memang berhubungan dengan inspirasi, coba buat thumbnail yang sedemikian rupa yang dapat menggugah hati mereka, karena ini berhubungan dengan emosional gitu ya. Kalau berbicara inspirasi, motivasional gitu ya, entah itu seni, juga di sini dikatakan nih, melihat kreasi seni atau gaya hidup yang menarik gitu ya. Ya itu tidak lepas juga dari hiburan ya, karena tergantung dari topik channel kalian teman-teman. Lalu adanya koneksi. Nah, di sini dikatakan berbicara koneksi. YouTube juga dapat memberikan kesempatan untuk terhubung dengan orang lain dengan minat yang sama, seperti menonton video tentang topik yang disukai dan berinteraksi dengan komunitas di bawahnya. Artinya begini, kalau bicara koneksi itu kan berarti berhubungan dengan komunitas gitu ya. Artinya sudah ada saling silaturahmi antar sesama konten kreator gitu ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka bergaul di dalam sebuah komunitas, saling komunikasi, saling bertukar pikiran ya, seperti ini ya. Jadi minat yang sama, seperti menonton video atau tentang topik yang disukai dan berinteraksi dengan komunitas di bawahnya gitu loh. Jadi mengisi waktu luang, jadi kadang-kadang duduk di depan komputer, di depan laptop, atau di depan Android ya, kadang-kadang kita suka komunikasi melalui tab komunitas, sering memberikan komentar antar konten kreator, yaitu mungkin gambaran-gambaran yang dimaksud dari ChatGPT, sehingga itu adalah beberapa alasan mereka datang ke YouTube gitu ya. Dan ini memang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita berpikir channel itu sepi, ya sebenarnya nggak juga sih. Karena apa? Karena sini udah berbicara komunitas gitu. Kalau berbicara komunitas pastinya nggak akan sepi gitu. Karena kalau di dalam komunitas itu kan kita udah saling berinteraksi ya, udah saling kenal, saling bertukar pikiran gitu, saling memberikan informasi gitu ya. Dan juga relaksasi. Nah, relaksasi ini juga memang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang memang melepas lelah dari pekerjaannya, butuh liburan, atau yang bisa dikatakan pengen healing gitu ya. Jadi mereka ingin melepas stres atau bersantai gitu. Mungkin mereka pergi ke tempat-tempat yang memang untuk menyenangkan hatinya gitu ya, untuk tempat-tempat hiburan, bisa bersantai gitu ya dengan membuka YouTube, dengar lagu atau musik yang instrumen-instrumen yang dapat membangunkan jiwa mereka untuk semangat dalam melakukan sesuatu gitu dalam pekerjaannya gitu ya. Karena oke lah, udah lepas dulu stres banyak pekerjaan di dunia nyata, istirahat dulu 1 minggu libur panjang, senang banget gitu. Jadi mereka memang benar-benar melampiaskan untuk hal-hal demikian. Jadi mereka tuh datang ke YouTube untuk itu gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang memiliki channel yang berhubungan dengan relaksasi, coba membuat semenarik mungkin bagaimana agar tertarik gitu ya untuk mau mendengarkan instrumen-instrumen gitu ya, atau yang berhubungan dengan meditasi, yoga gitu ya. Jadi gambarannya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah alasan-alasan mereka datang ke YouTube gitu ya, alasan-alasan mereka mau menonton video di YouTube. Dan kita harus pahami kalau channel sepi ya alasannya ini gitu loh. Jadi selain ada hari raya besar atau hari raya kenegaraan gitu ya, jadi alasannya ini teman-teman. Jadi kalau untuk bagaimana caranya supaya mensiasati jangan sepi channel kita, ya kita harus punya komunitas. Kalau kita punya komunitas, dimanapun kita berada, kita bisa berinteraksi di dalam grup gitu loh. Jadi bagi YouTuber pemula, jika kalian ingin membangun sebuah channel, disarankan ya kalian harus cari komunitas.
Nah, komunitas itu ada di WhatsApp, ada di Telegram, ada di Facebook. Kalian bisa cari di sana. Dan juga banyak di channel-channel besar kok yang membuka komunitasnya mereka. Nah, jadi semua berawal dari situ. Jadi kalau misalnya dikatakan channel sepi, ya tergantung sebenarnya. Karena kata sepi itu tergantung niche atau topik channel kalian gitu loh. Karena terjadi perubahan minat gitu. Tadinya ada yang suka musik, tiba-tiba maunya yang berhubungan dengan informasi gitu ya, mau nonton berita, atau mereka mau mendengar yang berhubungan dengan wawancara atau liputan acara gitu. Atau juga terjadi perubahan minat yang tadinya mau belajar jadi mau pergi ke tempat hiburan gitu ya. Jadi itu gambaran-gambaran teman-teman harus pikirkan supaya channel yang kalian maksud itu sepi itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Karena itu tergantung dari kitanya gitu. Karena kalau kita memang selalu upload video tiap hari, tetap ada yang nonton kan. Bukan berarti benar-benar kosong gitu ya. Yaitu memang kalau misalnya baru kalian mau mengembangkan channel kalian untuk di awal gitu. Makanya saya katakan untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, coba carilah sebuah komunitas gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa alasan mereka kenapa channel bisa sepi, ya karena ini. Kita harus tahu dasarnya alasan mereka itu datang nonton video YouTube itu ngapain gitu. Jadi inilah informasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman ya. Selain perubahan minat yang saya maksud tadi dan juga hari-hari besar gitu ya. Inilah dasarnya gitu loh teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang sedang beristirahat, ya relax lah, cari hiburan, jangan stres karena lagi liburan gitu ya. Dan juga buat teman-teman semua konten kreator, tetap mengupload video, tetap konsisten, jangan katakan channel itu sepi, katakan channel kita itu selalu ramai. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, jangan katakan channel kita sepi. Channel kita akan selalu ramai, akan selalu ditonton orang. Baik buruknya itu tergantung minat penonton. Yang penting, kalian sudah memberikan kontribusi dan nilai manfaat buat mereka. Setidaknya kalian bisa memuaskan mereka lah. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan gitu ya, cantumkan saja di bawah kolom komentar saya ya, nanti saya akan tanggapi. Atau jika kalian ada request atau ada permintaan ingin membuatkan konten apa gitu yang berhubungan dengan konten kalian, bisa juga kalian cantumkan di bawah kolom komentar saya, nanti saya akan buatkan kontennya untuk buat teman-teman semua. Baik teman-teman, sampai jumpa. Salam dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula, dan sukses selalu.